Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kitab suci itu adalah fiksi. Al-Quran tidak fiksi. Al-Quran bukan fiksi. Rocky Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena ucapannya yang menyebutkan kitab suci fiksi. Laporan tersebut dilakukan oleh Ketua Cyber Indonesia, Permadi Arya, dan Sekjennya Jack Boyd Lapian di Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Mereka menganggap pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang menyebutkan kitab suci fiksi di suatu acara televisi swasta ini dianggap menyinggung umat beragama. Permadi melaporkan Rocky dengan pasal 28 ayat 2, JO pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2006 tentang informasi transaksi elektronik. Malam ini ada 3 agama, ada Muslim, ada Islam, ada Kristiani, sama agama Buddha mewakili umat yang merasa tersakiti oleh pernyataan saudara Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Ucapan Rocky Gerung yang menyebut kitab suci fiksi menjadi bulan-bulanan netizen tanah air. Sejak dilontarkan pada Selasa malam, kata kunci fiksi menjadi trending topik lini masa Twitter. Sebagian menganggap pernyataan Rocky ini merupakan penistaan agama, namun tidak sedikit pula yang mendukung. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Kenapa Anda abaikan sifat fiksional dari kitab suci? Kan itu bukan faktual, belum terjadi. Dan Anda dituntun oleh dalil-dalil dalam kitab suci. Kalau saya bilang kitab suci itu fiktif, besok saya dipenjara tuh. Tapi kalau saya bilang itu fiksi, saya punya argumen. Saya tahu akibatnya, karena itu saya terangkan. Supaya nggak jadi dicari-cari jadi delik. Saya ngerti dari awal itu problem itu. Kalau saya tanya sekarang, kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak. Jadi kesalahan kita memakai kata fiksi itu untuk dibully sehingga seolah-olah fiksi itu buruk. Prof, kalau bicara kitab suci kita bicara keyakinan, Prof. Tapi kalau bicara buku, masalah buku yang fiksi, saya mungkin masih bisa memahami. Tapi kalau kita bicara masalah kitab suci, kemudian Prof katakan ini sesuatu yang fiksi atau apalah itu yang sifatnya fiktif, saya agak keberatan kalau itu tentu saja Anda keberatan karena keburu preteks Anda tentang fiksi itu berbahaya. Jadi bisa diperjelas secara detail supaya jangan terjadi kesalahpahaman lagi nanti, Prof. Coba jangan tanya dulu, saya terangkan dulu dalam 2 menit supaya potensi Anda bertanya saya selesaikan dulu ya. Kenapa kata fiksi itu kemudian Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci? Karena selama ini kata fiksi itu dibebani oleh kebohongan, seolah fiksi itu bohong gitu. Tadi saya katakan bohong itu fiktif. Dalam bahasa Indonesia kita bilang fiktif, artinya itu angka fiktif, bohong. Al-Quran tidak fiksi. Al-Quran bukan fiksi. Sebab fiksi atau non-fiksi ini ranah manusia, bukan ranah Allah. Betul dan tidak betul itu ranah manusia, bukan ranah Allah. Ranahnya Allah adalah al-haqqu mi rabbikum falatakunanna minal mumtarin. Dan kebenaran itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang meragukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, secara konteks ada sebuah kejanggalan ketika kita ingin membantah antara fiksi dengan fiktif, lantas memasukkan kata-kata kitab suci di sana. Berarti ada ide-ide yang pengen dihantarkan di sana, ada perkara-perkara yang ingin dihantarkan di sana, yang ini jelas bertentangan dengan Islam. Karena itu teman-teman sekalian, saya sedikit berpesan dan menasihati diri saya sendiri, kalau andaikan kita ingin mengambil satu berita, kita ingin mengambil suatu kebenaran, maka coba kita lihat apa latar belakang orang ini, apa pendapat-pendapatnya. Apakah pendapatnya adalah pendapat yang benar atau tidak benar? Apakah pendapatnya adalah sesuatu yang memang berdasarkan dengan Islam ataukah tidak? Bila tidak berdasarkan dengan Islam, maka kita boleh ambil kebaikan-kebaikan secara universal dan umum, namun kita tidak bisa mengambil semuanya. Apabila kemudian pernyataannya salah, maka tinggalkan. Karena tidak selalu lawan daripada lawan kita adalah kawan kita. Tidak selalu enemy of our enemy
is our friend. Lah kenapa? Karena bisa jadi kita bersama tapi kita berbeda pandangan. Kita bersama pada saat ini tapi kita berbeda visi dan misi. Ada sebuah hal yang berbahaya ketika kita kemudian terlalu mengulu-ulukan seseorang atau satu kelompok tapi kita melupakan bahwa kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teman-teman sekalian, baik yang melapor ataupun yang dilaporkan ini tidak berpijak kepada kebenaran. Yang melapor hanya urusan politis, mereka sangat bermuatan politis, yang dilaporkan pun tidak berpijak pada kebenaran, dan beberapa pernyataan-pernyataannya juga perlu untuk dicermati dan dikritisi. Oleh karena itulah teman-teman sekalian, kewajiban saya adalah menyampaikan. Adapun yang mengatakan ini adalah sesuatu yang berbahaya kalau disampaikan karena akan memicu kemudian perdebatan satu sama lain. Lalu pertanyaannya, apakah saya harus diam ketika saya mendapati sesuatu yang tidak betul, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah? Teman-teman sekalian, saya memasuki agama Islam sebab saya meyakini bahwa Al-Quran bukanlah sebuah fiksi, tapi saya meyakini Al-Quran adalah satu-satunya kebenaran yang layak dipercaya di muka bumi ini selain daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tiba-tiba harus kembali ke kelas-kelas filsafat karena beliau adalah sebagian pemahaman saya yang sederhana tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tentu saja saya mencoba untuk memahami apa yang Anda katakan. Tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai Muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi. Dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Oke, saya paham warna kalimat Anda kemana tuh. Dan jangan coba-coba jebak saya dengan enggak, sama sekali saya tidak menjebak Anda. Karena itu dijawab saja, Prof. Jangan dibawa ke situ seakan-akan saya akan menjebak Anda dengan sesuatu yang akan menyudutkan Anda. Saya terangkan ya, ini diskusi dong. Anda tadi minta kitab suci yang mana? Saya tidak jawab. Saya bilang karena saya suci. tidak mengerti kitab suci yang lain. Makanya saya tidak mau menyentuh kitab suci yang lain. Yang saya sebutkan adalah kitab suci saya, yaitu Islam, yaitu Al-Quran. Saya tidak akan menyebutkan yang lain. Dan Anda mengatakan kitab suci, Anda seakan-akan menyamakan semuanya. Saya tidak sedang menjebak Anda. Tapi saya bertanya, pada bagian mana yang Anda maksud? Yang saya pahami itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak berada pada wilayah yang Anda sebutkan. Anda keliru sama sekali tentang itu. Kali ini saya debat Anda, Prof. Bukan Prof. Sekali ini saya debat Anda, Pak Rocky, karena banyak pikiran Anda yang saya sukai. Tapi kali ini saya debat Anda. Oke, saya terangkan ya. Waktu saya memilih kata kitab suci, dengan sendirinya saya menghindari menyebut nama kitabnya tuh. Seharusnya Anda paham itu, Anda tahu. Nggak bisa, Pak Rocky. Ngapain jutanya? Loh, nggak bisa dong, karena Anda memulainya, maka kemudian saya mulai juga dengan mengatakan yang saya pahami adalah kitab suci saya. Ya udah, nggak apa-apa, you pahami itu. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa jangan jebak saya. Oh enggak, Anda berpikir negatif dulu kepada saya. Saya kira pertanyaan Anda udah keluar, biar dia jawab. Tapi kalau enggak, Anda berdua bersiaran namanya, bukan bersiaran. Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi bagi saya, berbahaya ketika kita mengartikan Al-Quran adalah fiksi, berarti Al-Quran sudah turun derajatnya sama seperti novel. Novel fiksi, tulisan fiksi, narasi fiksi. Kita tidak mengatakan bahwa seluruh yang fiksi itu negatif atau seluruh yang fiksi itu jelek. Tapi kita menurunkan derajat Al-Quran daripada ranah Allah menuju ranah manusia. Ini yang dilakukan ketika Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dia menurunkan derajat Al-Quran menjadi kemudian makhluk. Yaitu adalah kemudian yang lemah, yang terbatas, yang seperti ranah manusia, karena manusia adalah makhluk. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Maka ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah semua bersepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad bin Hambal itu kemudian mengorbankan dirinya untuk kemudian tetap memegang sebuah kalimat Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Sehingga dia tidak bisa berpotensi benar atau salah, tapi pasti benar. Sehingga dia tidak berpotensi akan terbukti atau tidak, pasti terbukti. Sehingga kita tidak katakan Al-Quran adalah fiksi, tapi Al-Quran adalah kalamullah yang diyakini, bukan membentuk imajinasi belaka. Tapi kita meyakini dia. Walaupun kemudian imajinasinya tergantung kita masing-masing, tidak menjadi masalah. Tapi sekali lagi, Al-Quran tidak fiksi.
Al-Quran bukan fiksi. Sebab fiksi atau non-fiksi ini ranah manusia, bukan ranah Allah. Pernyataan Rocky Gerung yang menuai kontroversi di dunia maya dilontarkan pada Selasa malam dalam sebuah program dialog salah satu televisi swasta. Menjadi salah satu narasumber, dosen filsafat Universitas Indonesia itu membuka pemikirannya dengan perbedaan kata fiksi dan fiktif. Rocky lalu melontarkan pertanyaan, apakah kitab suci fiksi atau bukan? Tak mendapat tanggapan berarti, Rocky pun menjawab sendiri pertanyaannya dengan menyebut kitab suci itu fiksi karena belum selesai, belum tiba. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun ikut memberikan komentar melalui cuitannya di akun Twitter miliknya. Mahfud menentang pernyataan Rocky Gerung dan menyebut kitab suci bukanlah fiksi. Tidak beragama pun meyakini bahwa fiktif adalah sesuatu yang salah. Tapi bila Al-Quran dimasukkan ke dalam sesuatu yang bersifat fiksi, tentu saja ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena Al-Quran adalah ranah Allah, bukan ranah manusia. Ranah Allah tidak ada kemungkinan benar dan salah. Ranah Allah tidak ada kemungkinan lemah dan kuat. Ranah Allah tidak termasuk perkara-perkara yang bisa untuk diperdebatkan. Maka di dalam Islam, yang orang yang beriman kepada Allah sudah membuktikan bahwa Islam itu benar, maka dia beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fangtahu. Apapun yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, maka terimalah. Apapun yang kemudian telah dilarang oleh Allah dan rasulnya, maka tinggalkanlah. Jadi orang-orang mukmin sederhana, ketika disampaikan padanya sebuah kebenaran di dalam Al-Quran, maka ini datangnya daripada Allah dan ini tidak bisa dikategorikan ke dalam karya manusia. Mengkategorikan Al-Quran termasuk dalam fiksi punya beberapa bahaya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah ketika mereka menyebut Al-Quran adalah makhluk. Mereka bukannya tidak beralasan. Ulama-ulama pada saat itu yang mendukung Mu'tazilah bukan tidak beralasan. Mereka juga punya alasan. Bagaimana alasan mereka? Alasan mereka seperti ini. Mereka mengatakan, yang namanya Khalik itu hanya Allah. Berarti selain Khalik adalah makhluk. Maka selain Khalik, selain Allah adalah makhluk. Maka Al-Quran selain Allah juga adalah makhluk. Ini berbahaya. Kenapa? Ketika Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah makhluk Allah, berarti setiap makhluk punya keterbatasan, punya kelemahan, dan akan berakhir. Dia bisa salah, dia bisa benar. Seperti kita makhluk, dia bisa lemah, dia bisa semangat. Dia bisa kemudian saat ini kemudian mendukung yang satu, dia bisa saat ini mendukung yang lain. Dia senantiasa berubah-ubah. Padahal Al-Quran tidak ada kemudian kesalahan di dalamnya, tidak ada kemudian keraguan di dalamnya. Ini yang harus difahami. Berbahaya ketika kita mengartikan Al-Quran adalah fiksi, berarti Al-Quran sudah turun derajatnya sama seperti novel.